Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru dalam hati kita ketika meninggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ada sebuah pepatah mengatakan, jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya berpisah. Kita tentu akan bersedih ketika ditinggalkan Ramadan. Dan tentunya kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita, membekahkan umur kita sampai kemudian kita bertemu dan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan tentunya kita pun berharap di bulan Ramadan tahun yang akan datang keadaan kita jauh lebih baik, jauh lebih sehat dan penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita basahi lidah kita dengan takbir, tahmid dan juga tahlil. Kita gemakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke segala penjuru angkasa dengan penuh sukacita. Kadang juga dengan tetesan air mata, sebagai ekspresi rasa harap kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai ekspresi rasa takut kita akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai ekspresi rasa syukur kita atas karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, dan kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri secara bersama-sama. Padahal banyak saudara kita yang tidak bisa hadir di sini bersama kita lantaran sakit
atau karena terhalang, atau karena telah mendahului, karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah menjumpakan kita dengan tahun Ramadan di tahun yang akan datang, dan Allah golongkan kita ke dalam orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah 2 tahun lebih wabah COVID-19 kita alami bersama-sama. Wabah yang kita hadapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin barangkali terjadi karena kesombongan dan kesalahan kita sebagai manusia. Karena sesungguhnya ujian itu, cobaan Allah, semata-mata agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah menjelaskan, Jaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengirim wabah ini untuk mengingatkan kita bahwa kita hanyalah hamba Allah yang lemah, agar kita melepaskan diri dari kesombongan dan mengakui akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menghadapi pandemi ini dengan jiwa yang fitrah yang telah ditempa selama 1 bulan di Ramadan, paling tidak ada 3 hal agar Allah meridhai, agar Allah merestui ketika kita menghadapi pandemi yang sedang kita hadapi ini. Yang pertama, marilah kita bersungguh-sungguh memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun atas segala dosa kita yang menjadi penyebab diturunkannya wabah COVID-19 ini. Terlalu lama, terlalu berlalu usia kita, tapi kita tidak bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Kita tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kita tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk mengikis habis kesombongan kita, sehingga jiwa ini benar-benar akan kembali pada kefitrahan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar akan mensucikan diri kita dan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niscaya Allah akan menjaga kita daripada azabnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau ya Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan kepadaku. Al-Anfal ayat 33. Oleh karena itu, marilah kita jadikan istighfar sebagai tiang keluarga kita. Kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghalangi kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka kebersamaan kita dengan beliau adalah dengan kita memperbanyak selawat kepadanya. Hal yang kedua, agar Allah ridha terhadap diri kita dalam menghadapi wabah COVID-19, marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan, marilah sama-sama kita tingkatkan keislaman,
dan marilah bersama-sama kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal-hal yang demikian, niscaya Allah akan memberikan petunjuk untuk menghadapi musibah ini. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah menjelaskan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli shay'in alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu kemudian hal yang ketiga, agar Allah redha terhadap diri kita dalam menghadapi wabah COVID-19, marilah sama-sama kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa selalu bersabar. Kita jadikan sabar sebagai obat dan penghibur dalam menghadapi musibah ini. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 96. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidak akan didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka seorang mukmin itu akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baik bagi dirinya. Jika seorang mukmin itu mendapatkan kesusahan, maka orang mukmin itu akan senantiasa bersabar, dan itu pun baik bagi dirinya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim halaman 2999. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia dan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat berhari raya bersama-sama. Maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan. Kesemuanya itu berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah tersurat dalam sebuah hadis qudsi, "Iza shamu sahra ramadana wa kharaju ila idikum, yaqulu Allah ta'ala, ya malaikati, kullu amili yatlubu azrahu, anna qad ghafartu lahum, fayunadi munadi, ya ummata Muhammad, irji'u ila manazilikum, qad baddaltu sayyi'atikum hasanat." Fayaqulu Allah ta'ala, ya ibadi, sumtum li wa aftartum li, faqumu maghfuran lakum. Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan mereka meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seorang kemudian berseru, wahai umat Nabi Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh kebaikan, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan telah berbuka untukku, maka bangunlah sebagian orang-orang yang telah mendapatkan ampunanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Id yang baru saja kita lakukan merupakan simbolisasi dari kesuksesan kita menghidupkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu,
Pelajaran berharga dari Idul Fitri yang kita rayakan hari ini merupakan akumulasi dari pelajaran-pelajaran ibadah puasa, salat dan zakat yang kita lakukan di bulan Ramadan. Selama 720 jam, Ramadan sebagai suatu madrasah ruhaniyah telah menggembleng kita untuk memahami prinsip kesuksesan hidup yang hakiki dan bagaimana cara meraih kesuksesan itu sendiri. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terlebih kepada kedua orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya hanya berbuat baik kepada Rasulnya, namun Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terlebih terhadap kedua orang tua. Seorang sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya kedua orang tua kalian, mereka bisa menjadi jannahmu dan mereka juga bisa menjadi jahannammu. Keridhaan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahanam. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi bi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan kedua orang tua. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berbahagialah kita yang masih memiliki ibu dan bapak ataupun salah satu di antaranya, terutama seorang ibu, bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Apabila mereka sudah tua renta, tidak berdaya, tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya, ingin dia berbuat banyak, namun sudah tidak bisa, ingin meminta tolong, namun malu dengan anak dan menantunya. Semua keinginannya dikubur dalam hatinya, menunggu dan terus menunggu siapa yang peduli dan ada yang memberikan kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, wahai saudaraku sekalian, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurangi mereka, mengurusi mereka, mengasihani mereka, menyayangi dan meringankan beban hidup mereka, maka surgalah balasannya bagi kita semua. Kita harus menyadari, apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapa dan ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah wahai saudaraku, belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalas dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kita ketika tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sering diciumnya, kita sering digendongnya dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah yang sudah tua? Berapa kalikah kita menengoknya? Berapa kalikah kita menciumnya? Berapa kalikah kita mengendongnya dan menuntunnya? Berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita? Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya? Berapa kali kita tersenyum kepada mereka?
Berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka dulu telah memeluk kita sambil mencium kita dengan penuh kasih dan sayangnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh bersujud di hadapannya. Ciumlah tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Memohon maaflah kepada mereka, memohon keikhlasan dan doa restunya. Mari doakan mereka agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya. Doakan mereka agar mereka tetap terjaga iman dan Islamnya. Doakanlah mereka ketika mereka akan kembali menghadap Allah dengan dan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita tabah menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Bukan berarti kita tidak bisa berbakti kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seorang yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sedangkan ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampunan untuknya, maka dengan sebab itulah ia, anak itu, digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lihatlah mereka tergolek di dalam kubur tak berdaya, memohon belas kasih doa dari anak-anak dan keluarganya. Mereka pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya mereka akan bersedih jika penghuni kubur yang lain dikirimi doa, sementara mereka tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, melalui khutbah ini pula, selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka masih ada maupun yang sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang, pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah sholat Id ini kita laksanakan, kita saling ulurkan tangan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka semua, seraya kita membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Sesungguhnya wahai saudaraku, Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Melalui puasa bulan Ramadan, dosa kita kepada Allah akan diampuni. Sementara dengan hari raya Idul Fitri, kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya surga yang seluasnya langit dan bumi Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum badafihi binafsi wa thanna fihi bimalaikatihi al-musabbihati biqudsi wa salla bikum ayyuhal mu'minun min jinnati wal insi. Faqala jalla min qail alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku sekalian, marilah pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengaturkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah akan menjadikan kita sebagai manusia-manusia pilihan Allah. Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan ini, Allah golongkan kita dari berakhirnya bulan Ramadan ini ke dalam orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saat-saat yang sahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci yang penuh rahmat, menyebut namamu, mengagungkan namamu, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Duhai Rabb kami yang maha penyayang, sayangilah para ustaz, sayangilah guru-guru kami, lindungilah dan bimbinglah mereka, lapangkanlah rezekinya, kuatkan ajalnya dan berkati jalannya. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari rasa hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam keataatan kepadamu ya Allah. Janganlah engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berilah bimbinganmu untuk pemimpin negara ini agar dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Ya Allah ya Rabbi yang maha menyelamatkan, Engkau melindungi kami, Engkau pelindung kami, Engkau memberi petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau memberi kecukupan orang-orang yang kekurangan, Engkau memberi ketenangan orang-orang yang gelisah. Ya Allah ya Rabbi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tenteramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan Engkau kabulkan. Kabulkanlah hajat dan doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, kepada suami, kepada istri kami, karena belum mampu menjadi seorang pendidik dan mendidik dan membahagiakan mereka.
Ya Allah yang maha mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini jika pulang kembali kepadamu ya Allah menjadi jasad yang bersih. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan telah mendidik kami. Ampuni setiap kata kasar kami yang pernah terlontar kepada mereka ya Allah. Ampuni sikap kami yang tidak peduli atas mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lembutkan hati mereka untuk kami, agar mereka bisa memberikan redha-Nya, agar mereka bisa memberikan redha-Nya, agar mereka bisa memberikan redha-Nya untuk mengantarkan kami agar kembali kepadamu ya Rabb. Dan jika Engkau telah mengambil mereka ke hari baru ya Rabb, maka basuhlah mereka dengan kelembutan. Ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah, dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka ya Allah, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga-Mu ya Allah. Maka sesungguhnya tidak akan merasa nikmat surga tanpa kebersamaan kedua orang tua kami di sana nanti. Ya Allah ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar senantiasa kami menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal kami akan menjemput. Jadikanlah sisa umur hidup kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu dan bapak kami. Jadikan kami anak-anak yang soleh dan soleha yang dapat memuliakan ibu bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha al-'azim wa yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sebagai kalimat penutup dari khutbah hari ini, saya Al-Fakir Sekeras secara pribadi mengucapkan selamat berbahagia, selamat bergembira, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal a'idhin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.